Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Sarunisa Sugiharto. Saya dari kelas 1B, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Nomor NPM saya adalah 23106310300655. Jadi, di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang ada di mata kuliah semester 1 pengantar literasi digital. Dan berikut adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan membahas mengenai Internet of Things atau IoT. Yang pertama adalah pengertian dari Internet of Things. Internet of Things merupakan suatu konsep saat benda dapat terhubung dengan benda yang lain walaupun berada di jarak yang berjauhan dengan menggunakan internet. Dengan hadirnya IoT ini, maka dapat mempermudah dalam berkomunikasi, mengirim data atau pesan, serta melakukan hal-hal lainnya. Kemudian, terdapat komponen-komponen dalam Internet of Things. Yang pertama adalah sensor. Kemudian ada konektivitas. Lalu ada data olahan. Kemudian ada user interface. Sensor memiliki fungsi untuk mengambil data dari suatu objek. IoT memiliki beberapa sensor untuk mendapat banyak data dan kemudian diberikan kepada penggunanya. Konektivitas memiliki fungsi untuk mengirim data yang diambil melalui internet sebagai konektivitasnya. Kemudian ada data olahan. Setelah melalui pengiriman melalui konektivitas, selanjutnya data yang telah didapat akan diproses sebelum terjadinya dan terbentuknya suatu perintah. Selanjutnya ada user interface. Data yang diproses perlu tampilan agar mudah dipahami, sehingga diperlukan user interface. Biasanya ditampilkan di smartphone, laptop, atau perangkat lainnya. Selain untuk menampilkan informasi, fungsinya juga untuk berinteraksi atau mengendalikan perangkat IoT yang terhubung ke objek. Berikut merupakan contoh-contoh penggunaan Internet of Things. Fungsi IoT tidak hanya itu saja. IoT juga berperan di dunia ekonomi. Perekonomian masa kini banyak yang menggunakan IoT. Misalnya di dunia perbankan, yang saat ini telah menggunakan sistem aplikasi keuangan untuk mempermudah dalam mengirim ataupun mengambil uang. Bahkan IoT di perbankan juga dapat membuat pinjaman. Selain dalam perbankan, sekarang juga telah banyak penggunaan aplikasi keuangan digital atau digital payment. Digital payment yang sering digunakan dalam sehari-hari adalah GoPay ataupun Dana. Berikut saya akan memperlihatkan GoPay sebagai digital payment. Jadi saya sudah membuka aplikasi GoPay dan tampilannya terlihat saldo yang kita punya, dan GoPay ini juga bisa digunakan untuk GoRide, GoCar, GoSend ataupun hal lainnya. Lalu GoPay ini juga menyediakan fitur yang dapat melihat riwayat transaksi kita. Transaksi-transaksi yang telah kita lakukan tercatat dengan jelas pada aplikasi ini. Selama saya menggunakan aplikasi ini juga, saya merasa aman dan juga mudah dalam menggunakannya. Kemudian saya akan menyebutkan kelebihan dari Internet of Things.
Yang pertama adalah mempermudah suatu kegiatan, lalu dapat menghemat waktu dan biaya, serta meminimalisir kesalahan. Selain kelebihan, menurut saya juga ada kekurangan dari Internet of Things. Kekurangannya adalah dapat terjadinya kebocoran data ataupun penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer merupakan kecerdasan buatan menggunakan format percakapan, sehingga penggunanya dapat bertanya dan secara otomatis memperoleh jawaban dengan waktu yang singkat. ChatGPT dapat menjawab berbagai macam pertanyaan, mulai dari menanyakan saran, tips, dan bahkan dapat menjawab soal matematika. Berikut akan saya tampilkan bagaimana cara saya menggunakan ChatGPT. Pertama adalah dengan cara mengetik kata ChatGPT pada kolom pencarian di Google. Lalu klik yang paling atas yaitu ChatGPT. Lalu setelah itu bisa langsung mengirimkan pertanyaan yang diinginkan. Dan pertanyaannya itu bisa dari berbagai bahasa, bisa dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kali ini akan saya coba dulu yang pakai bahasa Inggris. Dan setelah saya mengetik pertanyaan saya, jawaban yang ditanyakan langsung muncul dengan cepat. Dan sekarang saya akan membuat pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah saya ketik pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia, jawaban yang ditanyakan juga segera muncul dengan cepat. Saya bisa langsung menggunakan ChatGPT karena sebelumnya saya sudah pernah login. Jika ingin menggunakan ChatGPT namun belum login, maka harus login terlebih dahulu agar bisa menggunakan ChatGPT. Lalu sekarang saya mau mencoba untuk mengetik pertanyaan matematika. Soal matematika yang saya tanyakan juga langsung dijawab oleh ChatGPT dengan cepat. Namun jawaban-jawaban yang diberikan tersebut harus dicek kembali, karena ChatGPT bisa saja salah dalam memberikan jawaban, ataupun jawabannya tidak sesuai. Setelah menggunakannya, saya akan menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Yang pertama adalah cepat dalam memberikan jawaban. Yang kedua, memudahkan untuk berdiskusi. Lalu yang ketiga, mudah untuk digunakan. ChatGPT sangat cepat dalam menjawab pertanyaan. Bahkan saat kita selesai mengetik pertanyaan, jawaban bisa saja langsung muncul. Selain itu, ChatGPT juga bisa digunakan untuk berdiskusi. Bila kita ingin mendiskusikan sesuatu, maka kita hanya perlu mengetik pada ChatGPT dan jawabannya akan muncul sehingga jawaban tersebut dapat didiskusikan. ChatGPT juga sangat mudah digunakan, yaitu hanya dengan mengetikkan pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Namun di balik kelebihan tersebut pastinya ada kekurangan. Berikut adalah kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah jawaban bisa saja salah, tidak sesuai, dan juga tidak tepat. ChatGPT juga sudah menghimbau bahwa ChatGPT bisa saja salah. Dan bila kita mendapatkan informasi dari ChatGPT, harus kita cek kembali dan juga kita telaah. Dan yang kedua adalah ChatGPT harus terus diperbaharui. Karena jawaban yang diberikan ChatGPT harus sesuai dengan perkembangan zaman dan juga terbaru, dan juga pastinya harus sesuai dengan fakta. Selain itu, jawaban-jawaban yang diberikan ChatGPT tentunya dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai embedded system. Pertama, ke pengertiannya dahulu. Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus untuk menjalankan tugas, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam suatu kesatuan sistem. Sekarang ke awal mulanya. Jadi, embedded system yang pertama kali dikenali adalah Apollo Guidance Computer. Hal ini pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1960-an oleh Charles Stark Draper. Sistem ini dikembangkan di MIT Instrument Laboratorium. Embedded system terdiri dari hardware dan juga software. Hardware-nya meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan tambahan memori eksternal, I/O, dan komponen lainnya. Sedangkan softwarenya digunakan sebagai penggerak sistem. Softwarenya disebut firmware karena memuat ke ROM, EPROM, atau memori flash. Kemudian saya akan menyebutkan komponen-komponen dari embedded system. Komponen yang akan saya sebutkan ada 3. Yang pertama adalah memiliki perangkat hardware. Kedua, memiliki perangkat firmware atau software. Dan yang ketiga adalah memiliki sistem operasi waktu nyata. Kemudian saya akan membahas mengenai struktur dasar dari embedded system. Yang pertama adalah sensor. Sensor menghitung dan mengubah jumlah fisik menjadi indikasi listrik yang kemudian dapat dibaca oleh insinyur sistem tertanam. Sebuah sensor kemudian dihitung ke memori. Kemudian ada konverter AD. Konverter analog ke digital menukar sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital. Kemudian ada konverter DA. Konverter digital ke analog memodifikasi data digital yang diumpankan komputer ke data analog. Kemudian ada prosesor dan ASIC. Prosesor mengisi data untuk menghitung output dan lalu menyimpannya ke memori. Kemudian ada aktuator, yang fungsinya mengevaluasi konverter DA ke output tertentu yang disimpan dan menyimpan output standar. Kemudian juga ada ciri-cirinya, dan saya juga akan menyebutkan ciri-cirinya. Pertama adalah memiliki fitur yang mengoptimalkan pengalaman pengguna dan juga meningkatkan kinerja. Lalu yang kedua adalah sistem dapat dikonfigurasi untuk beroperasi dengan cara terefektif dan terefisien. Yang ketiga adalah memungkinkan pengguna mengakses fitur dan layanan unik seperti kontrol, akses, keamanan, dan juga pemantauan. Keempat adalah biaya relatif lebih rendah sehingga cocok untuk meminimalisir biaya. Yang kelima, sangat kecil dan kompak, sehingga mudah dipasang di berbagai macam perangkat. Kemudian, saya juga akan menyebutkan contoh-contoh dari embedded system. Yang pertama, ada jam tangan digital. Yang kedua, ada GPS. Ketiga, ada kamera digital. Keempat, ada konsol game. Dan yang kelima, ada scanner. Tentunya masih banyak contohnya, dan di sini saya hanya menyebutkan 5 saja. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menggunakan embedded system. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menggunakan embedded system. Embedded system yang pernah saya gunakan adalah jam tangan digital dan juga ada scanner. Jam tangan digital ini fungsinya adalah untuk melihat waktu.
Dan tampilan waktu yang dihasilkan oleh jam tangan digital juga lebih akurat dan juga lebih lengkap daripada jam tangan biasa. Kalau jam tangan biasa itu kan mengandalkan dari jarum jamnya. Nah, jarum jamnya itu tuh kadang kurang terlihat jelas oleh kita, jadi kita bisa salah dalam melihat waktunya. Jika melalui jam tangan digital, sudah terlihat jelas, karena bisa terlihat menit-menitnya dengan jelas, dan juga bahkan ada detiknya juga dilihatin dengan jelas. Lalu scanner. Scanner ini fungsinya untuk men-scan tulisan ataupun dokumen yang telah saya buat, sehingga tulisan atau dokumen tersebut jadi lebih rapih. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pencatatan keuangan berbasis mobile. Nah, jadi bila kita memiliki suatu bisnis ataupun dalam suatu bisnis, salah satu hal yang penting dalam mengelola bisnis tersebut adalah dengan melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini tuh disebut penting karena pencatatan keuangan dapat membantu dalam menganalisis keadaan keuangan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis. Namun seiring dengan perkembangannya teknologi dan juga zaman, transaksi keuangan dalam perusahaan tidak hanya dicatat secara manual, tapi transaksi-transaksi saat ini telah banyak dicatat melalui teknologi. Pencatatan keuangan masa kini telah banyak yang berbasis pada mobile, yaitu melalui aplikasi mobile banking. Aplikasi mobile banking merupakan fasilitas keuangan dari sebuah bank yang disediakan untuk nasabahnya. Mobile banking memungkinkan nasabah dari suatu bank mengakses banyak fitur perbankan tanpa harus mengunjungi bank secara langsung. Fitur-fitur yang disediakan akan sangat bermanfaat bagi para nasabah karena dapat digunakan untuk bertransaksi dengan konsumen ataupun pihak-pihak lain dengan cepat dan juga praktis. Kemudian ada contoh-contoh dari mobile banking. Yang pertama ada BCA Mobile Banking, lalu Livin by Mandiri, Simobi, dan BRI MO. BCA Mobile Banking disediakan oleh Bank BCA, Livin by Mandiri oleh Bank Mandiri, Simobi oleh Bank Sinarmas, serta BRI MO oleh Bank BRI. Selain yang sudah saya sebutkan, aplikasi mobile banking masih banyak lagi karena untuk sekarang kebanyakan bank telah memiliki aplikasi mobile bankingnya masing-masing. Kemudian saya akan menyebutkan fitur yang disediakan. Pertama dari BCA Mobile, yaitu transfer dan debit online, scan QRIS, bagi-bagi. Bagi-bagi ini tuh bisa untuk bagi-bagi THR melalui online. Dan tentunya masih banyak fitur lainnya yang disediakan oleh BCA Mobile. Kemudian untuk fitur-fitur yang disediakan oleh Livin by Mandiri, yaitu ada fitur untuk transfer, fitur bayar tagihan, fitur beli pulsa atau data, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan oleh Livin by Mandiri. Selanjutnya adalah fitur yang disediakan oleh Simobi. Pertama adalah fitur transfer, fitur bayar tagihan, fitur top up, dan masih banyak fitur lainnya yang disediakan oleh Simobi. Selanjutnya, fitur yang disediakan oleh BRI MO. Yang pertama adalah fitur untuk mengajukan pinjaman secara online, fitur untuk membayar zakat, fitur untuk scan QRIS, dan masih banyak lagi fitur-fitur lain yang disediakan oleh BRI MO. Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi mobile banking. Aplikasi mobile banking yang pernah saya gunakan adalah Simobi. Ya, Simobi adalah aplikasi mobile banking yang disediakan oleh Bank Sinarmas untuk para nasabahnya. Dan aplikasi Simobi ini tuh sudah dilengkapi oleh banyak fitur yang menarik dan juga berguna untuk mempermudah kegiatan transaksi. Aplikasi Simobi ini biasanya saya gunakan untuk melakukan transfer, baik itu transfer antar bank ataupun
dari Bank Sinarmas ke Sinarmas lagi. Lalu selain untuk transfer, fitur-fitur yang sering saya gunakan adalah fitur untuk melakukan top up, baik top up untuk kuota ataupun pulsa, ataupun top up untuk mengisi saldo dari dompet digital lainnya. Simobi juga sering saya gunakan untuk mengisi aplikasi belanja online seperti Shopee. Lalu saat kita sudah melakukan transaksi, di Simobi juga terjelas riwayat transaksi kita. Jadi Simobi juga memperlihatkan berapa uang yang masuk dan juga berapa uang yang keluar. Jadi kita bisa melakukan analisis transaksi dengan mudah. Jadi kita juga tidak bingung kemana uang kita ini perginya. Dan selama saya menggunakan Simobi juga aman digunakan. Karena sejauh pengalaman saya belum pernah mengalami pengalaman yang buruk selama saya menggunakan Simobi. Selain itu, saya juga pernah menggunakan Gojek. Walaupun Gojek terkenal akan aplikasi antar jemputnya, tapi Gojek juga mempunyai dompet digital. Dan dompet digitalnya juga memiliki fitur untuk transfer dan fitur lainnya. Lalu, GoPay ini juga sudah mencatat riwayat-riwayat transaksi yang kita lakukan. Jadi uang yang masuk dan keluar dicatat. Dan juga pengeluaran kita juga terinci dengan jelas. Menurut saya, GoPay ini merupakan salah satu dompet digital yang aman digunakan. Karena sepengalaman saya belum pernah mengalami hal-hal buruk dalam menggunakan GoPay. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perangkat input dan output yang digunakan. Untuk memulai penjelasan, saya mengawali dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi pengertian dari perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam suatu sistem. Kemudian perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah perangkat input langsung, dan yang kedua perangkat input tidak langsung. Perangkat input langsung merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung tanpa perlu diterjemahkan oleh operator. Risiko kesalahan perangkat input langsung ini sangat kecil dan waktu memasukkan datanya relatif cepat. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar secara tidak langsung. Itu berarti data tersebut harus diketik atau dibaca terlebih dahulu secara manual. Nah, karena secara tidak langsung dan masih ada tahap manual, maka risiko terjadi kesalahan dalam perangkat input tak langsung ini cukup tinggi. Sedangkan pengertian dari perangkat output adalah perangkat yang fungsinya untuk menampilkan hasil dari yang telah diproses oleh suatu sistem. Jadi perangkat input itu yang bertugas untuk mengirimkan atau masukkan data, sedangkan perangkat output yang bertugas untuk menampilkan hasil dari proses tersebut. Contoh dari perangkat input. Contoh pertama adalah mouse, kedua adalah keyboard, ketiga mikrofon, dan keempat ada touchpad. Dan tentunya masih banyak contoh lain selain dari contoh-contoh tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari perangkat output. Yang pertama ada headset atau earphone, yang kedua ada speaker, dan yang ketiga ada proyektor. Dan tentunya masih banyak contoh lain selain contoh-contoh tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan perangkat input dan output yang sering saya gunakan sehari-hari.
Jadi saya mau menceritakan pengalaman saya dalam menggunakan perangkat input maupun dalam menggunakan perangkat output. Perangkat input yang pernah saya gunakan adalah mouse dan juga keyboard. Mouse ini berfungsi untuk mengarahkan atau sebagai petunjuk dalam memasukkan data ke komputer ataupun laptop. Sedangkan keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data yang berupa huruf maupun angka ke dalam komputer atau laptop. Mouse dan keyboard ini sangat berguna bagi saya, karena mouse dan keyboard ini dapat mempermudah saya dalam melakukan pekerjaan di komputer maupun di laptop. Lalu perangkat output yang sering saya gunakan adalah headset ataupun earphone dan juga proyektor. Headset ataupun earphone ini memiliki fungsi untuk menghasilkan suara dari lagu ataupun musik yang ada di HP sehingga bisa kita dengarkan. Dan bila kita menggunakan headset atau earphone, orang-orang lain tidak bisa mendengar musik ataupun lagu yang sedang kita dengar. Lalu, kalau proyektor memiliki fungsi untuk menampilkan gambar ataupun video yang ada di dalam komputer ke dinding ataupun media lainnya. Oke, selanjutnya kali ini saya akan membahas mengenai perangkat media penyimpanan. Kita bahas pengertiannya dahulu. Jadi perangkat media penyimpanan adalah media untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat, misalnya komputer, dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer dibagi jadi 3 kategori. Pertama, ada media penyimpanan magnetik. Kedua, media penyimpanan optikal. Dan yang ketiga adalah media penyimpanan awan. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Contohnya ada hard disk, flash disk, memory card, serta ada juga SIM card. Media penyimpanan magnetik ini tuh punya kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah kapasitas penyimpanan pada media ini tuh lebih besar daripada kapasitas penyimpanan media lainnya. Serta kecepatan akses datanya tinggi. Jadi daya simpan dari media ini tuh bahkan ada yang sudah mencapai petabyte. Selain dari kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan tadi, tentunya media penyimpanan ini memiliki kekurangan. Berikut akan saya sebutkan kekurangannya. Kekurangannya adalah harga dari media penyimpanan magnetik ini tuh lebih mahal dibandingkan dengan harga dari penyimpanan media yang lainnya. Media penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga merah. Contoh dari media penyimpanan optikal adalah CD atau compact disc, CD-ROM, CD-RW atau compact disc rewritable, WORM atau read once, read many, dan DVD atau digital video disc. Kemudian saya akan menyebutkan kelebihan dari media penyimpanan optikal. Kelebihan dari media penyimpanan optikal adalah beratnya yang lebih ringan daripada media penyimpanan magnetik. Apalagi yang kita tahu, media penyimpanan optikal ini bentuknya tuh bulat dan tipis gitu, jadi tentunya beratnya juga lebih ringan.
Kemudian, saya akan menyebutkan kekurangan dari media penyimpanan optikal. Kekurangannya adalah kapasitas memorinya lebih kecil daripada media penyimpanan magnetik, serta bila tergores, maka resikonya adalah data yang ada di dalam sana tuh tidak akan terlihat dengan jelas ataupun bisa saja hilang. Nah, jadi misalnya kita nyimpan data kita tuh di CD, lalu CD itu tuh tergores ataupun kotor, maka bisa saja data yang ada dalam CD tersebut tuh jadi hilang ataupun rusak. Jadi kita harus jaga media penyimpanan optikal itu dengan baik. Media penyimpanan awan adalah media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena menyimpan dengan penyimpanan yang ada di internet. Kemudian contoh-contoh dari media penyimpanan awan ini tuh ada Google Drive dan juga ada iCloud. Kemudian, saya akan menyebutkan kelebihan dari media penyimpanan awan. Kelebihan dari media penyimpanan awan adalah penggunaannya yang praktis, karena tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data, karena datanya tuh sudah disimpan melalui perangkat yang ada di internet. Di balik kelebihannya, tentunya ada kekurangannya. Kekurangannya adalah sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang, serta bila ingin diputar kembali, maka harus terkoneksi dengan data ataupun internet. Sekarang saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya dalam menggunakan perangkat media penyimpanan. Pertama, media penyimpanan magnetik terlebih dahulu. Jadi, perangkat media penyimpanan magnetik yang pernah saya gunakan adalah flash disk. Flash disk ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan tugas-tugas ataupun dokumen-dokumen saya. Selanjutnya adalah media penyimpanan optikal. Media penyimpanan optikal yang pernah saya gunakan adalah DVD. Dulu saat aplikasi-aplikasi penyedia tontonan belum banyak di HP, saya masih menonton film menggunakan DVD. Dan ya, kekurangan dari penggunaan media penyimpanan optikal ini adalah kita harus menjaga dengan baik DVD itu. Karena jika DVD itu tergores ataupun kotor, maka hasil data yang disimpan di DVD itu tuh tidak sebagus awalnya. Dan itu juga pernah saya alami ketika DVD saya tergores dan juga rusak. Film yang saya tonton menjadi kurang bagus kualitasnya. Dan ya itu karena DVD saya tergores dan juga kotor. Jadi jika menggunakan media penyimpanan optikal ini harus dijaga dengan baik. Lalu untuk media penyimpanan awan atau cloud yang sering saya gunakan adalah Google Drive. Google Drive sering saya gunakan untuk menyimpan tugas dan juga sering saya gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang lain seperti gambar ataupun video. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi komputer di masa depan akuntansi. Pertama, kepengertiannya terlebih dahulu. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pencatatan keuangan, sehingga dari proses pencatatan tersebut menghasilkan laporan keuangan. Dahulu, laporan keuangan masih dibuat manual, yaitu dengan menggunakan tangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, laporan keuangan sekarang tidak lagi dicatat secara manual. Mungkin sekarang masih saja ada yang mencatat secara manual, tapi sangat jarang.
Untuk sekarang, kebanyakan laporan keuangan telah dibuat menggunakan aplikasi atau software yang tersedia dalam komputer. Sekarang, aplikasi atau software yang tersedia untuk membuat laporan keuangan sudah banyak dan beragam. Misalnya saja Microsoft Excel, MYOB Accounting, dan juga Journal by Macari. Dari contoh-contoh tadi, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki fitur-fitur yang bermanfaat dan juga mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Berikut adalah fitur-fitur yang mendukung pembuatan laporan keuangan. Yang pertama adalah rumus. Di Microsoft Excel sudah tersedia beberapa rumus yang berguna. Contohnya untuk mengali, membagi, menambah, mengurangi, mencari rata-rata, dan yang lain-lain. Selain dapat menggunakan rumus yang sudah tersedia, di Microsoft Excel juga kita dapat membuat rumus sendiri. Kemudian ada format angka dan juga mata uang. Selain rumus yang dapat digunakan, tersedia juga format angka dan mata uang. Fitur format dan mata uang ini tentunya sangat membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Fitur selanjutnya adalah fitur tabel. Dalam Microsoft Excel dapat membuat tabel yang bagus dan juga rapi. Fitur tabel ini tentunya sangat bermanfaat untuk membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan seringkali harus menggunakan tabel. Setelah mengenal fitur-fiturnya, saya akan mencoba menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini saya membukanya lewat HP, bisa juga dibuka di spreadsheet. Dan kalau kita mau buat yang baru, kita pencet yang tanda plus, terus buat spreadsheet baru. Kemudian bisa langsung mengetik apa yang mau kita ketik. Ini contohnya saya ketik tulisan laporan keuangan. Kemudian tulisannya itu juga bisa diatur, mulai dari ukuran hurufnya, ketebalan, underline, atau dimiringin juga. Itu terserah kita. Lalu kotak-kotak yang ada juga bisa diatur supaya menjadi satu. Lalu ada fitur untuk membuat tabel. Di fitur ini sudah ada pilihan-pilihan tabel yang dapat dipilih. Dan bila kita merasa tidak sesuai dengan pilihan yang telah kita pilih, kita bisa ganti ke pilihan lain. Lalu kolom-kolom yang dibuat juga bisa diberi warna, dan warnanya juga bisa diganti-ganti. Selain itu, warna tulisannya juga bisa diganti. Jadi beginilah fitur-fitur yang ada di Excel dan bagaimana cara kita menggunakan fitur-fitur tersebut. Setelah membahas Microsoft Excel, selanjutnya saya akan membahas MYOB Accounting. Di Indonesia, MYOB Accounting memiliki 3 versi yang beredar, yaitu MYOB Basic, MYOB Accounting, dan yang ketiga adalah MYOB Premier. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai MYOB Basic.
MYOB Basic adalah varian yang paling murah dan juga yang paling sederhana. Tapi, varian ini tidak disarankan untuk perusahaan yang memiliki transaksi yang rumit dan juga perusahaan yang menginginkan laporan keuangan yang jelas serta lengkap. Hal ini dikarenakan pada varian MYOB Basic ini tidak ada modul inventory, tidak ada modul pembelian, tidak ada kartu stok, laporan utang, dan tidak bisa mengirim ke Microsoft Excel secara otomatis. Kemudian ada MYOB Accounting. Perbedaan jelas yang terlihat dalam MYOB Accounting dan MYOB Basic adalah dalam MYOB Accounting yang telah dilengkapi oleh fitur-fitur untuk melacak persediaan barang. Hal ini artinya adalah setiap ada mutasi barang, maka akan terlacak. Jadi, jika ada barang yang masuk, akan tercatat. Barang masuk itu akibat dari pembelian atau akibat dari retur penjualan. Begitupun dengan barang keluar. Jadi, barang keluar itu akan ketahuan keluar akibat penjualan ataupun akibat retur pembelian. Kemudian lanjut ke MYOB Premier. MYOB Premier adalah varian MYOB yang memiliki fitur terlengkap dibandingkan dengan MYOB yang lainnya. Kemudian adalah perbedaan utama dari MYOB Accounting dan MYOB Premier. Perbedaannya adalah terletak di fitur MYOB Premier yang dapat menangani transaksi multi-currency, serta fitur melacak mutasi antar gudang, serta ada fitur multi-user. Kemudian lanjut ke pembahasan Journal by Macari. Journal by Macari merupakan suatu program paket akuntansi yang memiliki fitur-fitur yang lengkap serta saling terintegrasi. Journal by Macari juga mampu dalam membuat penggunanya melihat tampilan dalam berbagai bentuk, seperti grafik batang, grafik garis, dan juga grafik pie chart. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa komputer di masa kini telah semakin canggih, hingga dapat digunakan untuk mencatat keuangan serta menyusunnya hingga terbentuk laporan keuangan. Jadi di masa depan juga sangat mungkin bila software atau aplikasi yang terdapat dalam komputer akan terus berkembang lebih pesat dan juga pastinya lebih canggih, sehingga dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan jadi lebih baik lagi. Berikut adalah fungsi-fungsi komputer di masa depan pada keuangan akuntansi. Yang pertama, fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh komputer tentunya dapat mendukung serta berfungsi untuk menyediakan informasi yang lebih akurat serta lebih tepat waktu. Yang kedua, untuk mencegah kekeliruan. Terkadang bila dengan manual, sering terjadi kekeliruan, seperti salah hitung ataupun salah yang lainnya. Namun dengan adanya fitur canggih dalam komputer, tentunya dapat meminimalisir kekeliruan tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya aplikasi atau software, maka dapat mempersingkat waktu pembuatan serta dapat mengurangi biaya. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai jaringan komputer. Pertama, ke definisi dari jaringan komputer terlebih dahulu. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau saling terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Dalam setiap titik akhir dalam suatu jaringan, pastinya memiliki tanda pengenal, yaitu yang biasa disebut dengan IP atau alamat media access control. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan juga teknologi wireless. Lalu jaringan juga dapat bersifat privat ataupun bersifat publik.
Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya diperlukanlah akses user untuk memasukkan kredensial. Kredensialnya itu dapat berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator ataupun diperoleh langsung oleh penggunanya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan jaringan yang bersifat publik. Perbedaannya adalah jika penggunaan jaringan publik, yaitu seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Lalu tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan juga dapat memberikan layanan. Berikut ini adalah jenis-jenis jaringan komputer. Jenis yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Jaringan PAN atau Personal Area Network ini merupakan jenis jaringan yang mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya, PAN ini banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Dalam menggunakan PAN atau Personal Area Network, tidak memerlukan research yang besar. Kemudian lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN atau Local Area Network merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan Local Area Network atau LAN ini terlihat dalam sistem jaringan sekolah, sistem jaringan kantor, maupun rumah. Selain itu, LAN atau Local Area Network juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal sebagai WLAN atau Wireless Local Area Network. Selanjutnya, yang ketiga adalah CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN atau Campus Area Network merupakan jaringan yang berada dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan CAN ini lebih banyak digunakan untuk keperluan lab, email, keperluan kelas, dan keperluan kampus atau akademisi. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari LAN atau Local Area Network. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network merupakan kumpulan dari LAN atau Local Area Network yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN atau Wide Area Network ini biasanya cenderung menggunakan teknologi yang memiliki konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet ini mencakup hampir seluruh penjuru yang ada di dunia. Jadi, siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi melalui internet dalam berbagai perangkat seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan perangkat-perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data.
Untuk saat ini, telah banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis ataupun menyediakan akses yang lebih premium. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya memohon maaf bila dalam video ini terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.